warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Buku tematik kelas 4, tematika, subtematika, pembelajaran 3. Oke. Ini kita akan lanjutkan halaman 110 ya. Kamu sudah belajar tentang lingkungan yang baik. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang hal ini. Tetapi kamu akan berolahraga dulu dengan teman-teman. Ya, lingkungannya sehat, badannya sehat juga. Wah, keren. Nah, hari ini kamu akan bermain kasti. Kamu pasti sudah tahu tentang permainan ini, bukan? Bacalah teks berikut. Wah, ini kasti ya. Ada alat pemukulnya, ada bola tenis yang dipakai itu biasanya ya. Permainan kasti. Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Permainan ini dimainkan oleh dua regu, yakni regu pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul berusaha mendapatkan nilai dengan memukul bola, kemudian berlari mengelilingi lapangan. Sebaliknya, regu penjaga berusaha menangkap bola serta mengalahkan regu pemukul. Regu yang terbanyak mengumpulkan nilai menjadi pemenang. Permainan sederhana ini dapat dimainkan di lapangan yang tidak begitu luas. Alat yang dibutuhkan dalam permainan kasti adalah bola kecil dan pemukul kayu. Perhatikan cara bermain kasti yang disampaikan oleh gurumu, diskusikanlah. Kembali dengan temanmu bagaimana memainkannya, bagaimana perasaanmu setelah bermain kasti. Ya, kalian yang bisa menjawab ini ya. Keterampilan apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? Tentu saja memukul dan menangkap bola. Kok pemukul? Memukul. Memukul bola, sikapnya yang benar ya. Ya. Memukul bola, berlari, menangkap bola. Nah, ini yang memukul dan menangkap bola. Sikap yang dibutuhkan dalam permainan kasti tentu saja sportivitas ya, kekompakan dan sportivitas. Harus sportif. Ambillah laporan dari hasil wawancaramu. Lanjutkan pekerjaanmu untuk membuat laporan. Setelah selesai, perhatikan kepada teman-teman sebelahmu, mintalah masukan darinya. Bacalah kembali laporanmu setelah diperbaiki, sampaikan kepada gurumu. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Sudah berapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Keren itu. Menurutmu tanaman apa yang dapat ditanam di lahan kosong rumah kita? Ayo kita cari tahu. Ya, bisa sayur. Ya, sayuran itu lahan kosong itu nggak butuh tempat banyak. Ya, cabai. Ya, itu cocok ini karena setiap hari itu kita makan butuh sambal kan. Dan kalau punya lombok sendiri itu enak. Sayur juga gitu ya, hampir setiap hari kita akan makan sayur ya. Kalau sayurnya dari tanah kosong kita sendiri kan hemat. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan, sekolah, atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tidak terawat akan menyegarkan kembali lahan tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat, ya kencur ini bukan hanya sekedar obat, bisa untuk bumbu juga. Kunyit, jahe,
Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Simaklah informasi. Ya, ini saya zoom aja biar besar. Kencur, wah ini paling suka ini kalau ini sambal kacang, sambal pecel itu ya. Wah, saya suka kencurnya agak banyak. Siapa di antara kalian yang suka makan pecel? Ya, kalau lagi gigit kencurnya itu rasanya kencur sama jeruk purutnya yang banyak. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Ya, kalau dibuat minuman namanya beras kencur. Ya. Kencur sangat mudah untuk ditanam. Dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering, tidak terlalu basah, dan cukup terkena sinar matahari, tanaman kencur bisa hidup dengan mudah. Paling punya loh, ya di depan rumah kencur. Ini kencur ini daunnya bisa dimasak juga, ya enak dieseng-eseng. Ya, kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza, flu. Sekarang musimnya corona. Nah, ini salah satu minuman yang wajib untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Cocok ya di masa pandemi seperti ini. Minum beras kencur. Kunyit atau kunir, nah, dalam Jawa itu kunir kita mengenalnya ya, warna kuning, merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Ya, Pak Ali baru saja bikin ini sari kunir. Nah, dikasih asam Jawa sama gula Jawa. Wena. Namun ada yang ini tangannya masih agak kuning ya. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, bukan buah sebenarnya, rimpang ya. Untuk kesehatan diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Rimpang. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Ini daunnya dimasak juga bisa. Penyinaran material yang cukup dan tanah yang lembut dapat menambah kesuburan. Oke, kita jahe sekarang. Kalau jahe ini untuk minuman kesegaran. Ya, sekoteng, tawa, wah banyak sekali minuman yang berbahan dasar jahe ini. Tanaman jahe telah lama dikenal tumbuh dengan baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe tidak boleh tergenang. Ya, kalau tergenang busuk nanti ya. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga memberikan efek rasa panas dalam perut. Ya, biar hangat perutnya. Oleh karenanya jahe digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu jahe banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Ya, jamunya jahe, kunyit ya, rimpang-rimpang. Nah, kalau masak kasih jahe. Kalau masak semur misalnya ya. Oke. Tuliskan informasi penting yang kamu temukan pada bacaan tersebut. Informasi penting adalah kita bisa memanfaatkan lahan kosong. Kita bisa memanfaatkan lahan kosong untuk menanam berbagai jenis tanaman. Kalau lahan kosongnya tidak luas, usahakan tanaman yang herbal saja. Contohnya kunyit, sayur, gitu ya. Tanaman jenis kunyit-kunyitan, rimpang-rimpang itu. Ya, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Ya, jelas akan memanfaatkannya
Manfaatnya salah satunya dengan cara dengan menanaminya dengan tanaman obat dan sayuran. Ya seperti cabai ini yang paling kita butuhkan, ya tomat. Ya ini yang mudah ditanam itu misalnya kayak eh, daun singkong, mudah ditanam ya, dan kita membutuhkan ubi jalar. Ini bisa disayur daunnya. Ya. Dan masih banyak sayuran-sayuran yang lain. Ya, daun katuk, daun loka, ya, daun gedi, wah banyak. Apa yang kamu lakukan jika ini berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, hal baik ini memanfaatkan segala yang ada lah, ya, memanfaatkan lahan kosong. Ya bisa untuk apa saja sih sebenarnya ya. Dikasih ring basket gitu untuk olahraga juga bisa. Ya, mari simak cerita petualangan berikut. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Loh, ya, wah ini sayang lidah buaya Pak Ali kemarin mati gara-gara potnya jatuh ke sungai. Tapi kalau sirih punya, ya masih ada. Sirih, lengkuas tidak punya. Yang ada kunyit sama kencur. Di sana ada juga hewan ternak, ya, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, bebek. Wah, kalau di kota seperti Surabaya nggak cocok ini, ya. Mereka enak kalau di desa ya. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Sapi aja mandi ya, apalagi kalian harus rajin mandi. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Ya, ternyata keren loh tempatnya Pak Jajak. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Menurutmu cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan dan hewan? Apalagi ya? Ya, dengan cara melestarikan hewan-hewan langka misalnya, ya. Ya, intinya merawat lah, intinya merawat. Cara apa lagi yang harus kita lakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan dan hewan dengan merawat dan melestarikannya? Diskusikan dengan seorang temanmu contoh sikap mencintai lingkungan. Tulislah diskusimu. Wah, mencintai lingkungan. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Ya. Nah, untuk hewan piaraan memberi makan dan untuk hewan ya. Untuk hewan dulu memberi makan dan minum yang cukup pada
hewan piaraan, ya, membersihkan kandang hewan secara rutin, terus kemudian mengobati saat hewan sakit. Nah, kalau cara mencintai tumbuhan, sirami tumbuhan, setiap tumbuhan saya pakai warna hijau. Nah, menyirami setiap hari, kemudian memupuk tanaman ya dengan cukup. Kemudian membebaskan tanaman dari hama dan gulma. Tanaman dari hama dan gulma. Oke. Ayo renungkan. Tuliskan apa saja yang telah kamu pelajari pada kegiatan hari ini. Kita hari ini belajar apa? Belajar menjaga lingkungan, ya. Cara mencintai hewan dan tumbuhan. Ya, cara mencintai hewan dan tumbuhan. Dan tumbuhan. Manfaat apa yang dapat kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Memahami cara mencintai hewan dan tumbuhan. Oke, mengapa kita harus merawat tumbuhan dan hewan? Agar ya bisa memberikan manfaatnya secara ya, optimal. Bagaimana caramu mencintai lingkungan? Dengan merawat dan melestarikan. Ya, dengan merawat dan melestarikannya. Berikan contoh sikap yang telah kamu lakukan dalam mencintai lingkungan, rumah dan sekolah. Diskusikan hal tersebut dengan orang tuamu. Sampaikan hasil diskusimu dengan gurumu. Untuk pembahasan yang lain, link ada di bawah. Silakan diklik. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.